Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Nasana, NIM 21020036119. Di sini saya akan membuat video edukasi perlindungan konsumen guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Video edukasi ini ditujukan kepada masyarakat apabila seorang konsumen mengalami sengketa terhadap pelaku usaha. Kemanakah ia akan mengadukan sengketa tersebut dan bagaimana konsumen tersebut dapat menyelesaikan sengketa tersebut. Di sini saya akan membahas tentang pengertian BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Terdapat suatu lembaga untuk mengembangkan upaya perlindungan konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana telah tercantum di dalam UU PK. Berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Keberadaan BPSK tentunya akan menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Hal ini dikarenakan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha memiliki nominal perkara yang kecil, sehingga tidak mungkin diajukan sengketa di pengadilan yang tentunya tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang dituntut. Selanjutnya, apa sih tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen? Nah, tugas dan wewenang BPSK yaitu 1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Kedua, melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UUPK. Ketiga, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Yang keempat, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Dan yang kelima, menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK. Dan yang terakhir, memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UUPK. Selanjutnya, persyaratan pengaduan ke BPSK. Jika ingin mengadukan sengketa konsumen ke BPSK, maka penggugat wajib mengisi formulir yang berisikan identitas diri, di mana mulai dari nama, salinan KTP, alamat pengadu, dan alamat tergugat. Selain itu, konsumen juga perlu menuliskan kronologis kejadiannya dan menyertakan bukti lengkap seperti kwitansi, nota pembelian, dan faktur pajak. Adapun alur penyelesaian sengketa dalam BPSK terdapat 3 tahap. Yang pertama, pengajuan gugatan. Tahap kedua, persidangan. Dan tahap yang ketiga adalah putusan. Yang pertama adalah tahap pengajuan gugatan. Mengajukan gugatan ke BPSK dapat dilakukan sendiri atau kuasanya dan atau ahli warisnya. Secara tertulis ke Sekretariatan BPSK, Sekretariat akan memberikan tanda terima. Bila permohonan diajukan secara lisan, maka Sekretariat akan mencatat permohonan tersebut dalam sebuah formulir yang disediakan secara khusus dan dibubuhi tanggal serta nomor registrasi. Jika pada hari pertama pelaku usaha tidak hadir dan tidak memenuhi panggilan, maka pelaku usaha dapat dipanggil sekali lagi. Dan jika tetap tidak hadir, maka BPSK dapat meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha tersebut. Jika pelaku usaha hadir, maka konsumen memilih cara penyelesaian sengketa yang harus disetujui oleh pelaku usaha, yakni yang bisa dipilih adalah konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Yang kedua adalah tahap persidangan. Dalam tahap persidangan ini meliputi 3 hal, yakni persidangan secara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase, tergantung dari cara yang dipilih oleh yang bersengketa. Yang pertama adalah persidangan dengan cara konsiliasi. Metode konsiliasi digunakan dalam penuntasan masalah konsumen di luar pengadilan. Majelis ini bertugas untuk mendamaikan pihak yang bersengketa, namun majelis hanya sebagai konsiliator. Sementara itu, hasil putusan diserahkan kepada pihak penggugat dan tergugat. Yang kedua adalah persidangan dengan cara mediasi. Proses ini digunakan untuk menyelesaikan sengketa konsumen di pengadilan melalui BPSK. Fungsi BPSK hanya sebagai penasihat, sementara penyelesaian masalah diserahkan kepada pihak yang bersengketa. Yang ketiga adalah persidangan dengan cara arbitrase. Para majelis berlaku aktif dalam menyelesaikan perkara pihak yang bersengketa. Khusus arbitrase, penyelesaian masalah dilakukan melalui pengadilan, negeri, dan kasasi Mahkamah Agung. Karena itu, putusan akhir berada di tangan MA, pengaduan dianggap selesai di tahap ini. Dan yang terakhir adalah tahap putusan. Putusan BPSK dengan cara konsiliasi atau mediasi, putusan ini pada dasarnya hanya mengukuhkan isi perjanjian perdamaian yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Dan yang kedua, putusan BPSK dengan cara arbitrase, seperti halnya putusan perkara perdata, memuat duduknya perkara, dan pertimbangan hukumnya. Meski tiap jenis putusan berbeda hasil, BPSK harus mendahulukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika mufakat tak kunjung tercapai, langkah selanjutnya adalah mengambil suara terbanyak. Itu pun mesti didasarkan pada kesepakatan pihak yang bersengketa.
Putusan yang didapatkan minimal harus membuat efek jera bagi pelaku usaha sehingga mau bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Pun bersedia mengganti rugi akibat pencemaran barang yang diperdagangkan. Aturan ini juga berlaku untuk produk berupa jasa pelayanan. Nah, itu tadi penjelasan video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi masyarakat apabila mengalami sengketa konsumen terhadap pelaku usaha. Semoga video ini terus bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.